Kayaknya ada banyak. Dan juga jadi wakaf dan ibtidah ini judul bab yang terkenal dalam buku tajwid, dan sayangnya banyak orang belajar tajwid nggak nyampe sini. Belajar tajwid ini cuma mentok di ikhfa, idgham, idhar, terus sampai mat. Wakaf ibtidah jarang karena dia ada di buku tajwid. Ya. Nah, makanya kita merasa penting untuk membahas ini. Tadi disinggung oleh Ustaz Rino di awal, ada kejadian viral di bulan Ramadan kalau nggak salah. Iya. Imamnya baca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba lihat di Musa. Antara sebelum ghairil maghdub ada tanda apa sebelum ghairil maghdub? Tanda wakaf la. Benar adalah. Coba lihat di Quran yang cetakan Indonesia ada tanda wakaf sebelum ghairil. Setelah alaihim, antara alaihim dengan ghairil ada apa di situ? Lam alif. Apa lam alif artinya? Dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Jika pengalah jangan berhenti. Kalau di jalan raya tuh berarti tulisan apa tuh? S ya. S. Dilarang stop. Jadi wajar imam tersebut kemudian pilih cara gimana, coba perhatiin. Dia baca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti di situ. Kenal enggak kalau di situ? Enggak. Tapi kalau diterusin waladdallin enggak bagus juga. Karena pada asalnya kita kalau berhenti bukan pada tanda wakaf, sunnahnya apa? Ulang sedikit. Iya ya. Jadi Quran itu kita mesti bacanya nyambung. Sebab bukan mesti, sunnahnya nyambung. Enggak dipenggal-penggal. Kalau enggak ntar dipenggal-penggal semua ntar. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaum, Ad-Din, Ihdina as-siratal al-mustaqim. Boleh enggak? Boleh, cuma enggak sesuai sunnah. Boleh enggak haram? Cuma enggak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah apa? Baca Quran tuh nyambung. Kalau berhenti bukan tanda wakaf, maka sunnahnya apa? Ulang dikit. Nah, kita berarti imam tadi yang viral tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia berhenti bukan pada tempat wakaf, tapi lebih mending daripada berhenti di mana? Di la tadi. Sebelum ghairil. Nah, maka itu dia ulang. Ghair. Sekarang boleh enggak kalau sekarang? Boleh. Karena kan yang dilarang di la itu yang dilarang apa? Berhenti. Kalau mulai dari situ boleh, dilarang tuh berhentinya doang. Kalau udah seterusnya lagi kita ulang di situ apa? Maka dia ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu justru bagus. Dan itu tidak melawan tarjih sekali enggak ada fatwa khusus tarjih, enggak ada soal itu. Justru itu yang terbaik. Walaupun kita bilang nanti ada simpulan pengajian kita bahwa kalau orang enggak begitu juga enggak apa-apa. Jadi ada 3 level. Paling afdol nyambung. Karena itu satu ayat enggak? Ayat semua nyambung. Tarik nafas sedikit. Yuk bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu paling afdol, nyambung. Paling bagus. Dan usahakan kita bisa banyak latihan aja. Dan sebelum sirat tarik nafas lebih dalam. Sirat. Dan banyak olahraga. Level 2 lebih penting.
yang dilakukan imam tadi tuh yang viral tadi yang diprotes sama bapak, dia bilang HTI. Itu jangan lo berlebihan apa-apa kita nggak paham gitu langsung bukan Muhammadiyah HTI jangan itulah. Lebih jelas gak sesuai Muhammadiyah itu merokok tuh lebih jelas gak sesuai Muhammadiyah itu. Itu pun gak dikeluarin dari Muhammadiyah ya nggak? Ya dikeluarin tenang aja. Ya cuma mudah-mudahan ya ada niatan berhenti dikit-dikit gitu doang. Dan asal jangan bilang ini Muhammadiyah boleh kan rokok, jangan bilang gitu aja. Kan tradisi Muhammadiyah. Ya bukan tradisi Muhammadiyah. Tapi kalau ini nggak ada di fatwa, nggak ada di putusan. Nah, jadi jangan kita tiap beda dikit, ya. Langsung Muhammadiyah, HTI lagi di dengerin juga. Janganlah, mungkin bapak itu ya lagi ngantuk, capek gitu jadi emosi. Ya. Aja kalau terawih kan capek juga malam, bikin malam pertama masih belum. Habis buka puasanya kurang nyaman kali, buka puasa pertamanya gak berkesan mungkin. Yang jelas gak paham kan? Artinya ya wajar lah kita maklum ya. Cuma jangan begitu. Kalau bisa jangan terjadi di Depok ya. Kalau ada yang ini apalagi para pengurus masjid, kalau ada yang kurang pas nih imamnya, tanya aja dulu. Tanya di grup kita tuh boleh bahas. Ustaz imam Anda begini, gimana? Jangan tergesa-gesa saja. Saya kita praktikin yang tadi itu kita berhentinya di Goir untuk bialaihim. Terus kita ulangi dari Goir. Ya, ikut saya dengerin dulu baru ikutin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Dengerin dulu baru ikutin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu yang level 2. Mendingan ya. Dia bukan yang terbaik tapi mending. Yang ketiga enggak apa-apa juga. Enggak dosa, enggak salah. Cuma kurang afdol, yaitu yang banyak orang lakukan. Berarti di alaihim langsung lanjut ghairi. Kalau gini bareng-bareng aja kalau saya dengerin saya dulu ya bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti tarik nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu level 3. Bolehlah kita tambah level 4, berhenti di alaihim yang kedua tapi langsung waladdallin. Ya bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti. Tarik nafas. Waladdallin. Ini boleh level 4. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi paling enggak afdol. Jadi 4 tadi boleh. Paling afdol sambung semua. Nomor 2 apa? Nomor 2 sampai alaihim yang kedua terus mundur dikit ghairil maghdubi. Level 3 yang biasa orang pakai. Siratal ghairil alaihim berhenti alaihim pertama terus langsung ghairil. Cara 4 dia sampai alaihim yang kedua habis nafas dia tarik nafas langsung waladdallin. Gitu ya. Tapi 4 boleh. Enggak haram maksudnya. Kenapa? Karena begini kaidahnya. Ini hafalkan baik-baik. Semua hukum wakaf dan ibtidah itu berkisar cuma apa? Sunnah, mubah, makruh dah. Sunnah, mubah, makruh. Kagak ada wajib, kagak ada haram. Kata Imam Ibnu Jazari, "Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu ma lahu sabab." Kagak ada di Quran wakaf wajib, wakaf haram, kagak ada. Jadi semua mau mentok-mentok apa? Sunnah, mubah, makruh. Jadi kalau tadi orang tadi mau berhenti di alaihim yang pertama, langsung aja ghairil maghdubi, haram. Kagak haram. Paling-paling mentok makruh. Kurang afdal. Enggak dosa kan makruh, dosa enggak? Udah kita bahas dulu ya. Makruh jika dikerjakan enggak dosa. Jika ditinggalkan berpahala. Jadi lebih afdal memang kita hindari makruh. Ini enggak ada hukum wakaf wajib ataupun haram. Kecuali sengaja niatnya apa? Mengubah makna, rusak-rusakin makna Quran. Nah, itu baru tuh. Misalnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma
mata bulu. Dia sengaja. Ini jangan contoh. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Apa a'budu ma ta'budun? Artinya apa a'budu ma ta'budun? Aku menyembah Apa yang kalian sembah. Oh, itu dia. Kan rusak artinya. Kalau dia sengaja haram. Sengaja deh, kalau ada yang sengaja mau main-main Quran. Bahkan bisa lebih parah dari haram, bahkan bisa menggunakan Islam. Atau ayat lain misalnya fawailul lil musallin. Apa artinya? Celaka orang-orang yang bersolat. Alladzina, ada kelanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia enggak, dia fawailul lil musallin. Allahu akbar. Ruku deh. Gimana nih? Haram enggak? Haram. Kalau dia sengaja untuk otak-atik maknanya dosa nih. Bahkan bisa kalau tingkat tertentu bisa keluar dari Islam. Tapi kalau dia nggak sengaja, nggak ada niatan, makruh aja. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Celaka orang sholat, langsung. Itu benar-benar Kamu tak sampainya enggak? itu benar-benar celaka orang sholatnya. Dia sholat. Iya celaka orang sholat ini. Dia sholat saling sholat. Iya, paham ya? Dari sini muncul konsep penting karena ada orang begini bilang, Ustaz Ana nggak mau ngaji. Kenapa nggak ngaji? Saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz. Nanti kalau salah berhenti nanti dosa. Daripada dosa mereka gak baca Quran. Nah, benar nggak tuh begitu? Dia bilang sama lah. Baca Quran tuh nih orang nggak sama sekali nggak baca Quran dosa. Karena baca Quran itu wajib. Tapi yang sunnah itu tiap hari baca Quran. Baca Quran secara umum pernah kita bahas dulu ya. Baca Quran secara umum hukumnya apa? Wajib. Muslim mesti baca Quran. Tapi berapa kali? Berapa sering? Sunnah terserah. Berarti minimal kira-kira sekali seumur hidup dia baca dari awal sampai akhir. Khataman sekali seumur hidup minimal. Kalau nggak dia dosa. Gitu ya. Jadi kalau ada orang nggak mau baca Quran sama sekali, kenapa takut dosa? Lu justru kalau nggak baca Quran dosa. Nah, kita punya kewajiban lain setelah baca Quran khatam juga memahami apa? Quran. Walaupun minimal yang umum aja. Contohnya baca terjemah Quran. Baca terjemah Quran tuh wajib sekali seumur hidup dari awal sampai akhir kita baca. Nah itu yang umumnya orang bisa lakukan itu. Jangan sampai jadi muslim puluhan tahun kagak pernah sedih, nggak ngerti Quran, enak aja jangan. Mesti kita punya sedih kalau nggak ngerti Quran. Loh, imam baca saya nggak ngerti, mesti sedih. Dan kita kalau bisa bangun belajar bahasa Arab bagus, minimal kita baca lah. Tetap saya ingat kok. Saya masa-masa SD, SMP belum bisa bahasa Arab. Tapi saya sering baca terjemah. Dari kelas 5 saya sudah selesai baca terjemah Quran. Saya baca ulang-ulang. Jadi kalau membaca minimal kita ngerti apa? Ya, banyak yang ngerti lah kita, atau sebagian yang ngerti. Kan gitu, bapak-bapak pasti merasakan. Yang sering ke masjid, yang sering baca Quran, sering baca terjemah. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, kalau yang membaca tentang surga kan kita tahu tentang surga ini. Tentang orang kafir tahu, tentang jihad tahu kita. Jangan sampai enggak sama sekali. Nah, sekarang kita belajar istilah-istilahnya. Jadi ada wakaf, apa tuh wakaf? Berhenti. Ada istilahnya saktah. Bedanya apa wakaf? Kalau wakaf berhenti terus tarik nafas. Kalau saktah berhenti sejenak, wakaf sejenak tapi tidak tarik nafas. Contohnya apa? Silakan dibuka. Surat Al-Mutaffifin, surat 83. Al-Mutaffifin surat 83 ayat 14. Di Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Dapat? Surat 83 ayat 14. Kalau di Quran standar halaman 588. Kalau depannya kalau dapat. Gimana bacanya tuh? Ya, dengerin saya terus ulangi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Silakan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, ada apa di situ? Setelah
Surat Yasin yang terkenal di Yasin ya. Apa ya? Haza. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Sampai. Terus hadza ma min marqadina hadza ma. Itu juga surat Al-Qiyamah terkenal juga. Tapi kalau mau wakaf Waqilaman roh. Jadi sakta kalau mau nyambung melewati titik sakta sin atau sakta tulisannya kita berhenti sejenak tapi nggak boleh narik nafas. Di mana? di surah Al-Kahfi juga. Kahfi juga ada betul ya. Surat Tapi kalau di Kahfi sebenarnya kan akhir ayat, iya. Kalau kita jadi gini, coba buka surat Kahfi. Mungkin penting surat Kahfi buka. Surat 18 Kahfi. Ayat pertama. Dapat? ya, Nah, di situ kan ada apa namanya sakta, tapi di akhir ayat pertama ya kan? Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kita berhenti apa terusin? Kalau kita berhenti boleh. Berhenti, lanjut aja yang kedua, nggak usah sakta, wakaf biasa. Tapi kalau kita nyambung, maka kita mesti, maka kita bersakta, ya, kita sakta. Wajib dalam kirat kitanya, kita mesti sakta. Kalau nyambung mesti sakta. Jadi dia kalau nyambung aja. Contohnya di surat Yasin. Coba surat Yasin. wakaf sana ya, ada wakaf. Yasin ayat 52 ya. Ada wakaf. Dapat surat 36 Yasin ayat 52. Dapat? Ada apa di kata marqadina setelah itu? Wakaf. Haza. Ada sabta. Terus ada tanda apa lagi selain sabta? Wakaf. Siapa yang ada tanda wakaf? Saya bisa lihat. Ada yang ada tanda wakaf? Ada. Nah, jadi kita wakaf apa sabta? Terserah. Kalau kita berhenti wakaf ya wakaf, nanti lanjut setelahnya biasanya. Tapi kita kalau lanjut, maka kita kena kewajiban Sakta. sabta. Paham ya? Karena fungsi sakta itu apa? Ustaz? Hah? Fungsi sakta itu apa sebenarnya? Fungsi sabta. Oh, hikmahnya kali ya. Jadi disebutin dua para ulama. Seperti dua fungsi. Yang pertama adalah untuk membuat orang memperhatikan. Dibayangin kalau khotib tiba-tiba ngomong, oh, diem, kita kan takut kayak Ustaz Yahya Waluni. Terus lanjut tuh. Jadi perhatian. Nah, sama imam juga. Waqilaman. Kok berhenti? Roh. Oh, jadi perhatian. Kallabal. Rona'ala. Berarti kan? Jadi perhatian. Yang kedua adalah supaya tidak terjadi hukum tajwid yang mengubah maknanya atau membuat maknanya kurang jelas. Jadi kalau barrona itu kalau barro disambung jadi kesannya adalah dua daratan. Gitu dan seterusnya. Karena ada Tapi fungsi pertama lebih kelihatan ya. untuk membedakan maknanya kan. Enggak, tapi enggak terlalu perlu. Nah ini sekarang tanda-tanda wakaf tadilah udah jelas tidak boleh berhenti. Tapi tidak bolehnya artinya makruh ya, bukan haram. Sholat apa sholat? Lebih baik terus. Sholatnya puasa apa? Silakan dilihat di Quran ada nggak tanda sholat, ada nggak? Kalau bertemu berarti lebih baik apa? Terus. Berhenti boleh nggak berarti? Boleh nggak apa-apa. Tapi lebih baik terus. Jim apa jim? Ya, yes, boleh berarti. Boleh berarti boleh terus. Mana yang lebih afdol? Dua-duanya. Sama aja. Titik tiga bergandeng. Contohnya ayat halaman awal Al-Baqarah. Iya, alif lam mim dan kitab Ya. al-Bafi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Titik tiga fihi titik tiga. Ya kan? Apa artinya? Boleh berhenti di salah satunya. Tidak boleh berhenti di dua-duanya. Boleh berhenti di salah satunya. Boleh aja. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh juga? Dzalikal kitab
boleh berhenti dong, boleh berhenti di salah satunya. Yang nggak boleh apa? Berhenti di dua-duanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nggak bolehnya maksud. Tanda ke berapa nih? 5 min. Apa min artinya? Harus berhenti. Berarti kalau ini S ini beres coret. Kalau S coret tadi dilarang stop. Kalau ini S-nya S nggak coret. Kita boleh berhenti. Harus berhenti. Kalau kola, tapi harusnya bukan wajib, tapi apa? Sunnah ya gitu. Kalau kola apa kola? Lebih baik Wakaf lebih afdal, wakaf awal. Boleh terus? Boleh. Lebih afdal apa? Berhenti. Demikian. Istilah ketiga qata'. Apa tuh qata'? Qata' itu mirip wakaf cuma udahan. Bahasa gampangnya shadaqallahu alazim. Tapi ingat shadaqallahu alazim, fatwa tarjih dia boleh diucapkan, tapi bukan sunnah. Mengucapkan shadaqallahu alazim bukan sunnah, tapi boleh-boleh aja. Dalam pada itu nggak apa-apa, guru ngaji nggak membiasakan shadaqallahu alazim nggak apa-apa. Karena itu bukan sunnah. Tapi juga kalau ada orang shadaqallahu alazim, ya nggak dilarang, karena boleh-boleh aja. Adapun ibtidah mulai baru. Jadi lawan dari wakaf, lawan dari qata' adalah mulai baru. Allahu a'lam. Dah cukup. Demikian bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sesi 9 ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan tidak lagi ada kejadian-kejadian yang seperti viral di bulan Ramadan kemarin di masjid kita terutamanya. Dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita sebarkan kepada keluarga kita dan terutama jamaah kita di masjid agar tidak jadi kesalahpahaman tentang wakaf, bidah dan dalil-dalil yang diperselisihkan. Sekedar